Kali ini kakak akan bercerita tentang si kelinci yang sombong dengan si kura-kura yang rendah hati. Cerita kali ini merupakan dongeng sebelum tidur, kura-kura dan kelinci. Agar adik-adik tidak menunggu lama, langsung kakak ceritakan saja kisahnya. Pada suatu hari, ada seekor kelinci yang sangat sombong. Ia menyombongkan diri sebagai kelinci yang paling baik sedunia. Si kelinci selalu membanggakan betapa cepat larinya. Ia mempunyai kaki belakang yang sangat kuat untuk berlari seperti angin. Ia selalu memperlihatkan keahliannya berlari cepat kepada teman-temannya. Pada suatu hari si kelinci membual di depan teman-temannya dan menunjukkan betapa cepat larinya. Ketika ia berlari, ia melompat di atas sebuah cangkang di jalanan. Perlahan-lahan sebuah kepala dan 4 kaki keluar dari cangkang tersebut dan mulai bergerak di jalanan. Barulah si kelinci sadar, bahwa cangkang itu adalah kura-kura yang tampak merangkak perlahan-lahan di jalanan. "Betapa lambatnya kamu," kata kelinci kepada kura-kura, "kamu sangat lambat. Saya tidak mengerti mengapa kamu tidak terganggu dengan gerakan lambatmu." Si kelinci tertawa mendengar leluconnya sendiri mengenai kura-kura. Kura-kura menatap dingin pada kelinci dan berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin bergerak lambat, tetapi saya dapat pergi kemana saja yang saya mau. Pada kenyataannya, saya dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu dan lebih kencang daripada kamu." Si kelinci berpikir, bahwa kata-kata si kura-kura sangat lucu. Ia tertawa mendengar, bahwa kura-kura berlari lebih kencang darinya. "Tidak mungkin," kata si kelinci. "Bagaimana mungkin kamu lebih cepat dari saya? Saya dapat berlari secepat angin. Sementara kamu merangkak sangat lambat, sehingga sulit dikatakan, bahwa kamu bergerak lebih cepat dari saya. Saya mau lihat." Si kelinci kemudian menantang si kura-kura untuk lomba lari, sehingga mereka akan lihat siapa yang lebih cepat. Lomba lari akan diadakan keesokan harinya. Setiap hewan ingin melihat perlombaan lari antara si kelinci yang cepat dan si kura-kura yang lambat. Serigala yang menghitung mundur saat mulai perlombaan. 5, 4, 3, 2, 1, lari. Dengan satu loncatan, si kelinci dengan cepat hilang dari pandangan mata. Si kura-kura melangkahkan kakinya perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, sementara tatapan matanya terus bertuju pada jalan di depannya. Si kelinci berlari sepanjang jalan. Setiap kali melihat kerumunan penonton di pinggir jalan, ia membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya. Ia ingin mereka tahu siapa yang paling cepat larinya. Jauh di belakangnya si kura-kura terus melangkah, selangkah demi selangkah, dengan lambatnya dan matanya yang terus menatap jalan di depannya. Tidak lama kemudian si kelinci tiba pada suatu tanda di jalan. Tanda itu menunjukkan, bahwa ia sudah berlari setengah jarak antara garis start dan finish. Ia pun tidak lagi melihat kura-kura. Si kelinci berpikir, saya sudah jauh di depan dan si kura-kura sangat lambat, sehingga ia masih sangat jauh di belakang. Perlu waktu lama bagi kura-kura untuk sampai di sini. Saya kira saya dapat berbaring dulu di sini dan beristirahat sebentar di bawah sinar matahari yang sangat hangat. Masih banyak waktu untuk memenangkan pertandingan ini saat saya bangun nanti." Sementara itu, si kura-kura terus merangkak perlahan-lahan tanpa berhenti. Ia terus bergerak. Waktu terus berlalu. Si kelinci masih tertidur dengan lelapnya. Dengan perlahan-lahan dan mantap, si kura-kura meneruskan langkahnya tanpa beristirahat. Ia bergerak perlahan-lahan sepanjang jalan. Akhirnya si kura-kura melewati si kelinci yang masih tertidur di tepi jalan. Si kelinci tertidur lelap, sehingga ia tidak mendengar saat si kura-kura melewatinya. Ketika kelinci terbangun dari tidur lelapnya, ia melihat ke arah belakang untuk mengetahui keberadaan si kura-kura. Namun ia tidak melihat kura-kura. Ia berkata, "Ternyata si kura-kura lebih lambat dari yang saya kira."
Mungkin baru tengah malam ia tiba di garis finish. Si kelinci merenggangkan kakinya dan kembali ke jalan untuk melanjutkan perlombaan lari. Si kelinci berlari dan menaiki bukit. Kemudian ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Di garis finish tampak si kura-kura. Penonton bersukaria, karena si kura-kura memutuskan pita garis finish. Si kura-kura diumumkan sebagai pemenang. Si kelinci menghela nafas panjang dan si kura-kura tersenyum. Bagaimana, kapan, di mana? Gumam si kelinci. Si kura-kura berkata, saya menyusul kamu ketika kamu sedang tertidur. Saya mungkin saja lambat, tetapi mata saya menatap tujuan. Dengan pelan dan mantap, saya memenangkan perlombaan lari ini. Sekian cerita si kancil yang sombong dan kura-kura. Pesan moral dari dongeng sebelum tidur, kura-kura dan kelinci adalah jangan pernah menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kesombongan suatu saat pasti akan dikalahkan oleh kerendahan hati. Untuk adik-adik jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung channel kakak makin berkembang. Terima kasih. Hai adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kakak akan menceritakan dongeng anak Nusantara yang berjudul Sangkuriang dan Asal Mula Tangkuban Perahu. Sebelum kakak menceritakan asal muasal Tangkuban Perahu, tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan cerita dari kakak. Baiklah langsung ke ceritanya. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang mama bernama Dayang Sumbi, yang tinggal bersama anaknya bernama Sangkuriang. Keduanya tinggal di sebuah desa dengan seekor anjing kesayangan mereka yaitu Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka hidup bertiga bersama suami Dayang Sumbi dan papa dari Sangkuriang yang berubah menjadi anjing kutukan tadi. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda dengan paras memesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sangkuriang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu, ia pun selalu ditemani si Tumang yang merupakan titisan anjing dari papa kandungnya sendiri. Lalu pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk mencarikannya kijang karena sang mama menghendaki memakan hati kijang saat itu. Sangkuriang dengan ditemani si Tumang, berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang, sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun, ada hal aneh yang terjadi pada anjing peliharaannya itu, si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sangkuriang untuk mengejar kijang tadi. Sangkuriang pun marah dan mengatakan, jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang, yang membuat Sangkuriang semakin kesal dan marah. Sangkuriang pun akhirnya membunuh Tumang, dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi, sebagai pengganti kijang yang tak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari Dayang Sumbi, ternyata hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya, yang telah dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Betapa murkanya Dayang Sumbi, ketika mengetahui, bahwa hati si Tumanglah yang diberikan Sangkuriang padanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sangkuriang sambil mengatakan yang sesungguhnya, Tumang itu papamu, Sangkuriang. Mendapat perlakuan dari Dayang Sumbi seperti itu, Sangkuriang pun marah dan sakit hati. Ia tak rela mamanya begitu padanya. Sangkuriang berpikir, bahwa Dayang Sumbi lebih menyayangi si Tumang, dibandingkan dirinya. Maka tanpa berpamitan, Sangkuriang pun pergi mengembara ke arah timur. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa, atas kesalahannya tersebut. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu, dan mengkaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Di lain sisi,
Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Tanpa sadar, setelah bertahun lamanya mengembara ia kembali ke tempat di mana dulu dilahirkan. Sang Kuryang berhenti ke salah satu pondok, guna meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Ia tak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan yang ia temui itu adalah mama kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi, melihat sosok lelaki gagah nan sakti di hadapannya, ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sang Kuryang anaknya sendiri. Dari situlah tumbuh rasa simpati dan rasa cinta, sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan mereka. Sebelum melangsungkan pernikahannya, Sang Kuryang yang mengganti namanya dengan Jaka, kini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka, calon suaminya itu untuk mengenakan penutup kepala. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi, saat melihat luka di kepala calon suaminya itu. Luka tersebut mengingatkannya pada anak laki-lakinya yang telah meninggalkannya dulu. Ia sangat yakin, bahwa lelaki gagah, yang akan menikahinya ini adalah Sang Kuryang anaknya. Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi kemudian menceritakan pada lelaki tersebut, bahwa dirinya adalah Dayang Sumbi, orang tua kandung dari Sang Kuryang, yang telah bertahun-tahun lamanya menghilang. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu, dan tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi, dan tetap bersikukuh untuk menikahinya. Karena Dayang Sumbi sudah tahu bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya, Dayang Sumbi pun meminta persyaratan kepada Sang Kuryang untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang untuk menikahinya. Apa itu syarat? Syarat adalah janji. Menurut KBBI syarat diajukan sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Begitu pula syarat yang diberikan kepada Sang Kuryang, harus ditepati terlebih dulu baru kemudian Dayang Sumbi bersedia mengabulkan keinginannya. Sang Kuryang yang bertekad tetap ingin menikahi Dayang Sumbi, kemudian melamar perempuan itu untuk dinikahinya. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan, sebagai syarat untuk menerima lamaran dari Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang sangat berat, yaitu meminta Sang Kuryang membuat bendungan pada Sungai Citarum, dan di dalam danau tersebut terdapat perahu besar. Namun, yang membuat permintaan itu berat adalah karena perkataan Dayang Sumbi, sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang pun memulai aksinya, untuk membuat perahu dengan menebang pohon besar. Sementara cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkan, ditumpuk sampai suatu hari menjelma menjadi gunung burangrang. Perahu besar pun berhasil dibuat Sang Kuryang. Setelahnya, lelaki gagah nan sakti itu memanggil para makhluk halus untuk membantunya, membendung aliran Sungai Citarum yang deras, untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang, kemudian membuat Dayang Sumbi merasa cemas, karena pekerjaannya sebentar lagi selesai sebelum berganti hari. Dayang Sumbi pun mencari cara, untuk menggagalkan rencana pernikahan dengan anak kandungnya sendiri, dengan memohon pertolongan para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk menebarkan buhrarang kain putih hasil tenunan. Setelah itu, Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu pekerjaan Sang Kuryang pun sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang ke segala penjuru dan meninggalkan Sang Kuryang dengan pekerjaannya yang belum selesai. Tentu saja, hal ini membuat Sang Kuryang marah besar, karena merasa dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sang Kuryang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba, dan masih ada waktu untuk ia menyelesaikan danau tersebut. Sang Kuryang lantas murka, dengan menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro, kemudian aliran Sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur, hingga menjelma menjadi Gunung Manglayang.
Air yang semula memenuhi danau tersebut pun surut. Sang Kuryang kemudian dengan kekuatan saktinya, menendang perahu yang tadi ia buat hingga jauh dan jatuh terlungkup sampai menjelma menjadi sebuah gunung, yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Masih dalam hawa amarah yang besar, Sang Kuryang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang merasa ketakutan, hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi, akhirnya ikut menghilang ke alam gaib. Nah, adik-adik, untuk cerita dongeng anak Nusantara yang berjudul Sang Kuryang dan asal-muasal Tangkuban Perahu akhirnya selesai. Sampai jumpa di cerita kakak selanjutnya. Dari cerita Sang Kuryang dan legenda Gunung Tangkuban Perahu yang disampaikan, terdapat pesan moral yang bisa dipelajari dari legenda asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu ini. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang justru akan merugikan diri sendiri dan mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Tak hanya itu, cerita ini juga mengajarkan kepada anak sejak dini tentang norma sosial yang ada di masyarakat untuk tidak jatuh cinta dan menikah dengan orang tua kandung. Itulah cerita rakyat atau dongeng anak Sang Kuryang dan legenda Gunung Tangkuban Perahu yang bisa kakak ceritakan pada adik-adik, semoga bisa jadi pembelajaran buat adik-adik semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari kakak. Terima kasih. Halo adik-adik, jangan lupa subscribe agar channel kakak makin berkembang. Kali ini kakak akan bercerita tentang si timun emas yang berasal dari Jawa Tengah, yang sangat menarik dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selamat mendengarkan cerita dari kakak. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Yem, ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak, agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil, karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan, untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, Mbok Yem bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kontor. Mbok Yem sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran melihat makhluk yang sangat besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang sangat membahana, "Hei, perempuan tua. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah terlalu tua. Dagingmu keras dan tidak enak. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberikan beberapa butir benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini, tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya seorang diri. Kau harus memberikannya kepadaku juga, sebagai tanda terima kasih." Mbok Yem hanya mengangguk. Ia langsung pulang ke rumahnya. Setiba Mbok Yem di rumah, sesuai dengan petunjuk si raksasa itu, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya besar-besar. Jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah satu yang paling besar. Ketika dibelah, Mbok Yem sangat terkejut. Di dalam timun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. "Jadi ini maksud dari ucapan si raksasa," ujarnya dalam hati. Betapa senangnya Mbok Yem. Tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, di hutan, Mbok Yem bertemu kembali dengan si raksasa. Kemudian raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membaginya denganku."
Bo Yem bingung. Ia bertanya, bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi? Tidak usah bingung, perempuan tua. Kau boleh memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku. Jelas raksasa. Baiklah raksasa. Aku akan merawat anak itu, dan menganggap anak itu seperti anakku sendiri sampai usia 17 tahun, ujar Mbok Yem. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari kecantikannya, semakin terlihat. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Yem khawatir kehilangannya. Ia sangat menyayangi Timun Mas untuk menjadi santapan si raksasa. Tahun demi tahun terus berganti. Kini, Timun Mas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa itu untuk mengambil Timun Mas. Mbok Yem menyuruh Timun Mas bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki si raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. Hai perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan untukku? Teriak raksasa itu. Ia sedang mandi di kali, tuan raksasa. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak akan suka memakannya, ujar Mbok Yem. Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali ia sudah siap untuk ku bawa ke hutan, ujar raksasa. Tentu saja, tuan. Aku tak akan mengecewakanmu, ujar Mbok Yem. Maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih punya waktu 1 minggu lagi untuk bersama. Namun, setelah 1 minggu berlalu dan raksasa itu datang kembali, ibu dan anak ini tetap tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini Timun Mas bersembunyi di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu, teriak si raksasa. Maaf, tuan raksasa. Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti bertemu dengan dia, ujar Mbok Yem. Dengan setengah marah raksasa itu berteriak. Baiklah, ku beri waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan kepadaku, akan ku hancurkan rumahmu. Mbok Yem semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Mbok Yem sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi santapan si raksasa yang kejam itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu," ujar Timun Mas. "Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu, ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu," ujar Mbok Yem. Kemudian Mbok Yem pergi menemui seorang kakek yang sakti tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini, si raksasa sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang besar, dihentak-hentakan ke tanah sehingga bumi bergetar. "Cepat serahkan anakmu atau ku hancurkan rumah beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar," teriak raksasa. "Maaf, tua raksasa. Anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat tinggalmu. Timun Mas sudah berada di sana," kata Mbok berbohong. Pada saat itu, Timun Mas sudah keluar rumah melalui pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti dari gunung itu. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas berlari dari belakang rumah. Dikejarnya Timun Mas oleh si raksasa itu. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebutir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Meskipun perutnya yang kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat,
Raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Ketika si raksasa sudah dekat, Timun Mas melemparkan sebuah duri. Duri itu berubah menjadi sebuah hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan raksasa itu. Tubuhnya menjadi penuh luka karena tertusuk batang bambu. Namun raksasa itu tidak menyerah, raksasa itu tetap mengejar Timun Mas untuk dimangsa. Kali ini, Timun Mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Raksasa itu pun berhasil berenang, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah. Raksasa itu terus mengejar Timun Mas meskipun sudah kelelahan. Timun Mas melempar sepotong terasi. Kali ini terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak meminta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tubuh raksasa yang besar tidak mampu melawan hisapan lumpur karena kelelahan. Ia pun tewas terhisap lumpur. Maka dengan itu tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timun Mas dan Bo Yem membaik. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timun Mas dan Bo Yem diboyong oleh pangeran itu ke istananya. Mereka hidup bahagia selamanya. Demikian cerita dari kakak, yang bercerita tentang Timun Mas dan raksasa yang sangat kejam. Untuk adik-adik yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar channel kakak makin berkembang. Pesan moral dari cerita legenda Timun Mas dari Jawa Tengah adalah janganlah kita bertindak semena-mena terhadap orang lain. Karena hal itu akan membawa malapetaka bagi diri sendiri. Sampai jumpa dengan cerita kakak selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya adik-adik. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut merupakan dongeng anak yang cukup banyak dicari oleh anak-anak di seluruh Nusantara. Oleh karena itu kali ini kakak akan menceritakan tentang Ande-Ande Lumut. Adik-adik tercinta, langsung saja ke cerita dongeng Ande-Ande Lumut. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang persaudaraan, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Suatu hari sebelum Raja Erlangga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan, dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmara Bangun, dengan putri cantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Panji Asmara Bangun dengan Putri Sekartaji, ditentang oleh ibu tiri Putri Sekartaji. Karena istri kedua dari Kerajaan Kediri menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi Ratu Jenggala. Akhirnya, ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan Putri Sekartaji dan ibu kandungnya. Suatu hari, Raden Panji datang ke Kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sekartaji. Namun, Putri Sekartaji sudah menghilang. Mengetahui hal itu Pangeran Panji sangat kecewa. Namun, ibu tiri Putri Sekartaji membujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Putri Sekartaji digantikan dengan putri kandungnya Intan Sari. Namun, pangeran langsung menolak usulan tersebut. Karena sangat kecewa, Pangeran Panji memutuskan untuk mencari Putri Sekar dan ibunya. Ia akhirnya mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Suatu hari, ia menolong seorang nenek yang sedang kesusahan yang bernama Mbok Randa. Akhirnya, Mbok Randa mengangkatnya sebagai anak angkat dan tinggal di rumah Mbok Randa. Suatu hari, Ande-Ande Lumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak gadis-gadis desa di sekitar desa dadapan untuk bertemu dan melamar Ande-Ande Lumut. Namun, tidak seorang pun yang ia terima untuk dijadikan istrinya. Sementara itu, Putri Sekar dan ibunya Chandra Wulan berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Mereka pun mengirimkan pesan melalui burung merpati untuk disampai kepada raja dari Kerajaan Kediri.
Mengetahui bahwa Putri Sekar dan ibunya mengirimkan surat, Intan Sari dan ibunya segera melarikan diri. Putri Sekar sangat senang dan berniat untuk bertemu dengan Pangeran Panji. Namun, ia pun kecewa karena Pangeran Panji sudah pergi berkelana. Ia pun memutuskan untuk berkelana juga untuk mencari Pangeran Panji. Suatu hari, ketika Putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik. Nama ketiga anak janda tersebut adalah Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Akhirnya, Putri Sekar pun mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Mendengar berita yang bersumber dan desa dadapan kabar itu menyebutkan jika Mbok Randa mempunyai anak angkat, seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya, Ande-Ande Lumut namanya. Ketampanan Ande-Ande Lumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa dadapan untuk melamar anak angkat Mbok Randa itu. Kabar tentang Ande-Ande Lumut sedang mencari istri terdengar keempat gadis cantik tersebut. Akhirnya, janda tersebut menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut. Suatu hari, mereka segera berangkat. Namun, mereka hanya pergi bertiga karena Kelenting Kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka bertiga saling mendahului agar terpilih oleh Ande-Ande Lumut. Namun, di tengah perjalanan mereka sangat kebingungan karena harus menyeberangi sungai. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba, muncullah pemuda bernama Yuyu Kakang. Ia menawarkan untuk mengantarkan mereka menyeberang. Tapi, Yuyu Kakang mengajukan satu syarat. Jika sudah menyeberangkan kalian, maka perbolehkan aku untuk mencium kalian bertiga. Pada awalnya mereka menolak. Namun, karena itu jalan satu-satunya mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbok Randa, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan ketiga gadis cantik tersebut, ia segera memanggil Ande-Ande Lumut. Namun, Ande-Ande Lumut langsung menolak ketiga gadis tersebut. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kelenting Kuning pun juga berniat datang ke desa dadapan untuk bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Keinginan itu disampaikannya kepada ibu angkatnya. Kelenting Kuning berangkat menyusul ketiga kelenting lainnya. Tibalah ia di tepi sungai. Ia pun merasa kebingungan untuk menyeberang. Namun, lagi-lagi Yuyu Kakang datang menawarkan bantuannya. Sama seperti ketiga kelenting setelah diseberangkan Kelenting Kuning harus bersedia untuk dicium. Kelenting Kuning pun segera naik ke punggung Yuyu Kakang. Setelah mereka tiba di seberang, Kelenting Kuning langsung membuka kotoran ayam yang dibungkus daun pisang. Ia mengoleskannya pada kedua pipinya. Yuyu Kakang kemudian menagih janji. Kelenting Kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Yuyu Kakang pun marah dan menyuruhnya segera pergi. Ande-Ande Lumut menolak ketiga kelenting karena telah dicium oleh Yuyu Kakang. Tiba-tiba, Ande-Ande Lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan Kelenting Kuning. Mbok Randa sangat heran melihat sikap anak angkatnya. Banyak gadis-gadis cantik yang datang untuk melamarnya. Namun, ia tolak dengan berbagai alasan. Tapi, melihat Kelenting Kuning yang berpakaian sangat kumal dan badannya yang sangat bau malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri. Akhirnya, Mbok Randa pun terdiam, ia mengikuti Ande-Ande Lumut menemui gadis itu. Sementara, Kelenting Kuning terkejut sekali melihat Ande-Ande Lumut adalah tunangannya, Raden Panji Asmara Bangun. Akhirnya, di depan semua orang, Kelenting Kuning langsung mengubah diri menjadi Putri Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama itu mereka perlakukan dengan tidak baik itu ternyata Putri Sekartaji. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh Ande-Ande Lumut yang membuka dirinya, yang tidak lain adalah Pangeran Raden Panji. Kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya, Raden Panji langsung membawa Putri Sekar dan ibu angkatnya Mbok Randa ke kerajaan Jenggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala dapat bersatu kembali. Demikian cerita tentang Ande-Ande Lumut.
Untuk adik-adik kakak ingatkan untuk mendukung channel ini dengan memencet tombol subscribe supaya channel ini berkembang dan adik-adik tidak ketinggalan cerita selanjutnya dari kakak. Pesan moral dari legenda cerita rakyat Ande-Ande Lumut adalah anak yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di kemudian hari. Sedangkan anak yang berbuat buruk akan mendapatkan kesedihan di masa yang akan datang. Sekian dari kakak dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut, "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah, kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku, jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian," ucap kancil ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati, "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." Merasa senang mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya, buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. "Sudah siap," kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian, aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya,
Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Pesan moral yang bisa didapat dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani. Itulah pelajaran yang bisa diambil anak mama dari cerita yang dibacakan mengenai kancil dan para buaya. Tetap ajarkan anak untuk selalu berbuat baik kepada semua orang dan tidak menyalahgunakan kepintarannya ya, Ma. Sekian dulu cerita kancil dan buaya. Nantikan cerita selanjutnya. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe, share, like. Untuk yang sudah subscribe dan like kakak doakan, semoga adik-adik menjadi anak yang pintar. Dan yang belum subscribe segera subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Sebelum kakak bercerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita dari kakak. Baiklah, tanpa berlama-lama, kali ini kakak akan bercerita tentang kisah persahabatan singa dan tikus. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa perkasa yang semua makhluk lain sangat takut kepadanya. Raja hutan tersebut dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut, dan dia merasa harus dihormati oleh semua makhluk yang ada di hutan. Dia menghabiskan sebagian waktunya dengan berburu dan sebagian lagi untuk tidur. Tidak ada makhluk hidup yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama saat singa sang raja hutan sedang tidur. Binatang perkasa itu sangatlah marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Tapi suatu hari, tikus kecil sangat penasaran, ingin melihat bagaimana sarang singa si raja hutan. Dengan niat yang bulat, dia berangkat ke gua di mana singa biasa beristirahat. Namun ketika dia sampai, dia tidak melihat adanya sang raja hutan. Apakah dia pergi ke suatu tempat? Apakah dia akan segera kembali? Timbul pertanyaan dalam hati si tikus kecil. Untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus kecil masuk menyelinap ke dalam gua. Gua itu sangatlah gelap, di tanah dia melihat jejak kaki sang raja hutan, dan jejak kaki besar itu membuatnya sangat ketakutan. Sepertinya aku harus segera kembali, pikir si tikus. Namun malang, saat itu terdengar suara langkah kaki singa memasuki gua. Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan? Si tikus gemetar. Ternyata singa si raja hutan hanya pergi untuk minum di sungai, dan dia datang kembali untuk beristirahat. Lalu, si tikus bersembunyi di dalam gelap gua, dan melihat bayangan besar singa jatuh di lantai. Singa duduk dekat pintu masuk gua dan beristirahat, kepalanya di kaki yang besar. Segera ia tertidur pulas. Seluruh gua tampak bergetar dengan dengkuran keras raja hutan. Setelah itu, si tikus berusaha merayap keluar secara diam-diam yang dia bisa. Segera ia berada di dekat pintu masuk. Tapi saat dia mencoba untuk menyeberangi singa, ekor kecilnya menyerempet kaki kiri dari sang raja hutan, dan penguasa hutan terbangun dengan kaget. Terlihat kemarahannya, saat dia melihat tikus kecil berada di sarangnya. Walaupun takut, si tikus tidak kehilangan akal, dia segera berlari. Namun malang, singa segera dapat menangkapnya. Sang raja hutan membuka rahang untuk menelan tubuh si tikus kecil. Si tikus kecil seketika berteriak, "Maaf, ya Raja, saya tidak bermaksud membangunkan Anda, saya hanya mencoba untuk meninggalkan gua ini, di mana selama ini saya sangat penasaran ingin melihatnya. Mohon biarkan saya pergi kali ini, dan saya tidak akan pernah lupa kebaikan Anda. Jika takdir memberi saya kesempatan, saya akan membantu Anda dengan cara yang saya bisa pada suatu saat nanti," janji si tikus kepada sang raja hutan.
Singa merasa geli mendengar ucapan si tikus. Bagaimana tikus kecil membantunya? Tapi dia membiarkan tikus kecil itu pergi dan tertawa terbahak-bahak. Si tikus berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia sangat berterima kasih kepada sang raja hutan, yang tidak jadi memakannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, seperti biasa, singa sang raja hutan pergi berkeliling. Pada suatu saat, tiba-tiba dia terjebak dalam jerat pemburu. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Namun semua usahanya tidak menunjukkan hasil, karena saat si raja hutan mencoba melepaskan jaring dari tubuhnya bahkan lebih terjerat kuat dalam jaring tali pemburu. Dia meraung dalam kemarahan dan ketidakberdayaan. Seluruh hutan mulai gemetar, karena suara mengerikan, dan setiap binatang mendengar teriakan sang raja hutan. Si tikus pun mendengarnya. Penguasa hutan dalam kesulitan, pikir si tikus, lalu si tikus berpikir, kalau ini adalah kesempatannya, untuk bisa membantu si raja hutan sekarang. Berpikir demikian, si tikus berlari secepat yang dia bisa menuju tempat di mana suara itu berasal. Segera ia menemukan singa terperangkap dalam jerat pemburu. "Jangan bergerak, Yang Mulia, saya akan memotong tali Anda, dan Anda akan segera bebas," seru si tikus. Tanpa membuang waktu, dia mulai menggigit tali dengan gigi kecilnya yang tajam. Segera singa itu terbebas. "Saya tidak pernah menyangka bahwa bahkan Anda bisa membantu saya. Selama ini saya salah," kata singa rendah hati. Dan akhirnya dua makhluk itu menjadi sahabat terbaik mulai hari itu. Baiklah adik-adik, sekian dulu cerita dari kakak. Biar tidak ketinggalan cerita dari kakak, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pesan moral dari cerita kisah persahabatan singa dan tikus adalah: pertama, jangan pernah menyepelekan orang lain, karena bisa jadi dia memiliki kemampuan yang tidak kita ketahui. Dan yang kedua, pesannya adalah kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan cerita dari kakak. Sampai jumpa di cerita kakak yang selanjutnya. Halo adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang cerita Malin Kundang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya sendiri dan dikutuk menjadi batu. Sebelum kakak bercerita tentang Malin Kundang, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan cerita dari kakak. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama langsung kakak akan bercerita tentang Malin Kundang, anak yang durhaka. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah, yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue, untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, Malin Kundang semakin disayang oleh ibunya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Singkat cerita, saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin Kundang, sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini.
Aku ingin mengubah nasib hidup kita, Bu. Izinkanlah Malin untuk merantau, Bu, pinta Malin memohon. Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali, Ibu akan selalu menunggumu, Nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, Nak, kata ibunya sambil menyerahkannya pada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua, dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rubayah mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, Nak, ibu sudah tua. Malin, kapan kau pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Karena melihat kapal yang sangat megah mulai menepi, penduduk desa pun mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubayah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat, karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut, karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila. Aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Ketika itu,
Mande Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya, malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan gila. Elbuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh, ia tidak menyangka, Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit, ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba, datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga, kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya, menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu, berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Baiklah adik-adik, dalam cerita kisah legenda Malin Kundang ini, memiliki pesan yang dapat diambil adik-adik, yaitu sayangi kedua orang tua, saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajaran ya untuk adik-adik semua. Seperti biasanya, kakak ingatkan adik-adik, untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita dari kakak selanjutnya. Sekian dulu cerita dari kakak. Terima kasih. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan bercerita tentang salah satu cerita paling populer, yaitu cerita yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Baiklah adik-adik, langsung saja kakak ceritakan. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan dua putrinya yang cantik, Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah kandung Bawang Putih yang juga suami dari ibu Bawang Merah telah meninggal lama, jadi Bawang Putih adalah saudara tiri dari Bawang Merah. Bawang Merah dan Bawang Putih memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Bawang Putih rajin, baik hati, jujur dan rendah hati. Sementara itu, Bawang Merah malas, glamor, bangga pada diri sendiri dan iri. Kepribadian Bawang Merah yang buruk, diperburuk lagi karena ibunya yang selalu memanjakannya. Ibunya selalu memberinya semua yang dia inginkan. Sedangkan Bawang Putih yang melakukan semua pekerjaan di rumah. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan dilakukan sendiri. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri, dan ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa meminta Bawang Putih. Bawang Putih tidak pernah mengeluh nasib buruk yang harus dia hadapi. Dia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira.
Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci baju ibu dan saudara perempuannya di sungai. Bawang Putih tidak menyadarinya ketika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Betapa sedihnya dia, berpikir bahwa jika kain itu tidak dapat ditemukan, dia akan disalahkan, dan bukan tidak mungkin dia akan dihukum dan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, Bawang Putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang pakaian ibunya yang hanyut di sungai, tetapi semua orang tidak tahu di mana kain itu. Akhirnya Bawang Putih datang ke suatu tempat di mana sungai mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ada seorang wanita yang sangat tua di dalam gua. Bawang Putih bertanya pada wanita tua itu apakah dia tahu keberadaan kain milik ibunya. Wanita itu tahu di mana kain itu, tetapi dia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke Bawang Putih. Syaratnya adalah dia harus bekerja membantu wanita tua itu. Bawang Putih terbiasa bekerja keras sehingga pekerjaannya menyenangkan wanita tua itu. Saat itu sore hari dan Bawang Putih sedang mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu. Wanita itu menyerahkan kain itu padanya. Karena kebaikannya, wanita tua itu menawarkannya hadiah labu. Ada dua di antaranya, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang Putih diminta untuk memilih hadiah yang diinginkannya. Karena Bawang Putih tidak serakah, maka dia memilih yang lebih kecil. Setelah itu Bawang Putih kembali ke rumah. Ibu tirinya dan Bawang Merah sangat marah karena Bawang Putih terlambat. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena Bawang Putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil, jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Prak, dan labunya pecah, tapi aneh ternyata di labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan Bawang Merah sangat terkejut. Mereka akan menjadi sangat kaya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tapi mereka serakah. Mereka malah berteriak pada Bawang Putih dan membentak kenapa Bawang Putih tidak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran Bawang Merah dan ibunya, jika labu yang lebih besar diambil, mereka pasti mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, Bawang Merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh Bawang Putih. Dia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang dan akhirnya datang ke gua tempat wanita tua itu tinggal. Namun, tidak seperti Bawang Putih, Bawang Merah menolak perintah wanita tua itu untuk bekerja dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan wanita tua itu untuk memberinya labu yang lebih besar. Wanita tua itu memenuhi permintaan Bawang Merah memberikan labu yang besar untuk Bawang Merah. Bawang Merah dengan senang hati membawa labu yang diberikan wanita tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang akan ia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, sang ibu menyambut putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah, tetapi alih-alih perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu. Bawang Merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah dan meminta Bawang Putih untuk memaafkan mereka. Demikian cerita tentang Bawang Merah dan Bawang Putih. Pesan moral dari dongeng cerita Bawang Putih dan Bawang Merah adalah jadilah anak yang rajin maka orang lain akan menyukaimu. Selain itu ingatlah sifat serakah tidak akan membuatmu bahagia, bahkan akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Buat adik-adik untuk membuat channel kakak semakin berkembang jangan lupa subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita dari kakak. Terima kasih. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan bercerita tentang Keong Mas. Dongeng Keong Mas sendiri merupakan cerita rakyat Indonesia yang sangat populer. Berbagai buku cerita anak sudah mengkisahkan cerita rakyat Jawa Timur ini. Cerita rakyat Indonesia Keong Mas bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Beberapa kali cerita legenda Keong Mas ditampilkan dalam acara pentas seni teater. Tanpa berlama-lama langsung ke ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha.
Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik, Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri, ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan irilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Lalu suatu hari, secara diam-diam putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakiran menjadi sesuatu yang menjijikan dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun, penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi keong emas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang, jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong mas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong mas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong mas dengan baik dan memberikan makan, agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya siapa yang sudah membuatkan makanan ini. Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Candrakirana sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya, Candrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana pun kembali berubah wujud menjadi keong mas. Sementara, Pangeran Raden Inu terus mencari putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun, kabar dari Candrakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Candrakirana masih hidup, karena keyakinannya itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji, tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Candrakirana. Akhirnya, penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Candrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Candrakirana, ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak.
Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata, kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari, ia menempuh perjalanan. Namun, di tengah perjalanan bekalnya telah habis, ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun, bukannya hanya air yang ia dapatkan, tetapi juga candrakira yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya, Pangeran Raden dapat menemukan Candrakirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Candrakirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Namun, karena merasa takut akan hukuman, ia melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda minta maaf kepada Candra. Akhirnya, Pangeran Raden Inu dan Candrakirana memutuskan untuk menikah, dan mereka hidup bahagia. Dengan bertemunya Raden Inu dan Candrakirana, berakhir pula cerita Keong Mas ini. Seperti biasanya kakak tidak lupa mengingatkan adik-adik untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita dari kakak. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Keong Mas atau dongeng Keong Mas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam menjalani kehidupan. Sekian dari kakak. Semoga cerita dari kakak menyenangkan adik-adik dan dapat menjadi teman penghantar tidur adik-adik. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.